saya selalu muncul cuma waktu Mbak Firman karena saya kerja. Jadi kalau Mbak Firman saya minta izin untuk bolos kerja hari ini. Nah, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang hidup dalam keseimbangan. Tadi malam saya doa Tuhan kalau di hadapan para pendeta saya itu bingung bicara tentang apa gitu ya kan. Terus akhirnya bicara tentang keseimbangan. Saya sering bicara tentang keseimbangan ini kepada banyak orang di dalam saya melayani karena ada banyak orang Kristen itu mengetahui firman Tuhan tanpa keseimbangan. Sehingga banyak orang-orang itu yang hidupnya timpang. Kayaknya ada feedback ya kayak suaranya. Kenapa double ya? Iya, double suara. Deborah pakai 2 pesawat nggak? Enggak. Sudah enggak. Sudah ya. Oke. Oke. Jadi ada banyak orang Kristen itu yang tidak mengerti tentang keseimbangan di dalam hidupnya sehingga mengalami kehidupannya itu terseok-seok, tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya karena punya pengertian yang tidak seimbang di dalam kekristenan mereka. Bahkan saya banyak mendengar kesaksian dari istri-istri pendeta, ternyata mereka banyak yang ingin menceraikan suaminya. Bukan di sini tentunya. Karena mereka merasa tidak ada keseimbangan, mereka merasa suaminya itu telah dicuri oleh gerejanya. Sehingga suaminya sangat sibuk dengan pelayanan, sampai istri itu selalu merasa dia dinomorduakan, bahkan tersisihkan. Ada banyak hal itu terjadi hanya karena masalah sepele, yaitu tidak seimbang. Bahkan ada anak-anak Tuhan itu yang taunya mereka selalu diajar tentang bagaimana mereka fokus dengan surga. Diajar tentang kalian harus meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan hal-hal yang duniawi dan segala kesenangannya. Jangan cari kesembuhan, jangan cari mujizat, jangan mencari berkat. Sebenarnya betul, tetapi segala sesuatu kalau tidak seimbang, akhirnya membuat orang itu tidak mengenal Tuhan dengan utuh. Segala sesuatu kalau tidak seimbang, pasti ada kejatuhan. Sama seperti halnya meja atau apa saja, kalau tidak seimbang pasti roboh. Demikian juga dengan hidup kita. Sebenarnya pada waktu diajar tentang kita harus fokus dengan Tuhan, fokus bagaimana nanti kita masuk surga, itu benar. Tetapi firman Tuhan tidak mengajar kita hanya fokus bagaimana kita masuk surga, tetapi juga diajar bagaimana membawa surga ke bumi. Nah, hal-hal yang tidak seimbang inilah yang membuat ketimpangan. Contoh saya dulu, pada waktu saya dulu setelah sekolah kita, pasti kalau di Pentakosta kan menjadi pengerja ya. Waktu jadi pengerja dulu, saya menjadi full timer, jadi pengerja biasanya kan tinggal di Pastori ya dulu ya, Pastori. Itu kita 1 bulan digaji 20.000. 20.000. Bukan masalah gajinya yang menjadi persoalan. 20.000 itu belum diambil perpuluhan ya kan. Kemudian ibadahnya itu 1 hari, 10 hari itu 7 hari, dan harus menjadi contoh bagi jemaat sehingga harus ngasih persembahan. Jujur waktu itu hanya bisa dipakai untuk beli sabun. Itu tidak menjadi masalah selama kita diajar. Apa sih itu hidup dengan iman? Waktu itu hanya diajar kita harus hidup dengan iman, hidup dalam penderitaan, tapi nggak benar-benar mengerti apa itu sih hidup dengan iman, itu caranya seperti apa. Bagaimana saya hidup di dalam mujizat, bagaimana saya diajar mengelola uang, sehingga yang $20 ini bisa cukup, bahkan saya bisa memberkati orang lain. Seringkali yang diajarkan kepada jemaat terlalu abstrak, sehingga mereka mengamenkan setelah pulang dari gereja nggak sungguh-sungguh ngerti. Sementara kemudian
Tidak diajarkan apa sih itu, bagaimana hidup yang seimbang di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga dan sebagainya. Sampai akhirnya di dalam rumah tangga pun terjadi ketimpangan. Ada banyak orang selalu berkata begini, yang penting ada Yesus di dalam rumah tangga itu pasti damai sejahtera. Ada Yesus itu yang seperti apa? Karena pada kenyataannya keluarga-keluarga yang tidak kenal Yesus juga bahagia. Tapi banyak keluarga-keluarga Kristen yang artinya punya Yesus tapi tidak bahagia. Karena terlalu abstrak. Itu sebabnya kita harus mengerti bagaimana mengajarkan hal-hal yang membuat mereka tuh tahu cara mengaplikasikannya. Nah, saya itu banyak belajar itu dari orang Yahudi ya. Saya itu nggak tahu ya, saya seringkali selalu menggambarkan tentang orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu bagaimana hidup di dalam keseimbangan, walaupun mereka belum percaya Yesus. Tetapi sampai Yesus sendiri berkata bahwa kalau ibadahmu, sebentar ya saya buka ayatnya ya. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Intinya Tuhan itu memuji orang-orang Farisi. Di dalam ibadah mereka, bahkan firman Tuhan katakan bahwa mereka memegang kunci pengetahuan. Artinya mereka tahu tentang pengetahuan, banyak hal. Tuhan memang mengkritik mereka tentang mereka tidak bisa percaya Yesus. Mereka sombong, tapi di dalam hal yang lain Tuhan memuji mereka. Orang Yahudi tahu bagaimana mereka fokus hidupnya ke surga, itu sebabnya mereka ibadahnya radikal. Tetapi mereka juga tahu bagaimana membawa surga ke bumi. Banyak orang Kristen diajar jangan ngejar kekayaan. Tetapi yang mengajar, dia punya rumah yang besar, ada AC-nya, anaknya sekolah ke luar negeri, mereka punya mobil mewah, bahkan bermerek semuanya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Tetapi mengajar jemaatnya, jangan mencari harta. Sebenarnya bukan salah tentang mencari harta. Yang salah kalau menimbun harta. Menimbun artinya mengumpulkan, membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak produktif. Jadi kita banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya salah pengertian. Waktu diajar keuangan mereka menolak, katanya itu duniawi. Sementara orang Yahudi, mereka mengejar kekayaan, tapi tetap hidup secukupnya. Hidup secukupnya artinya mereka tahu berkata cukup untuk dirinya, tapi tidak pernah berkata cukup untuk melipat gandakan. Orang Yahudi tahu keseimbangan, bagaimana mengembangkan segala sesuatu, tapi tetap bisa berkata cukup untuk dirinya sendiri. Makanya mereka hidupnya tetap minimalis, hidup mereka tetap sederhana. Tetapi di hal yang lain, mereka adalah orang yang paling banyak memberi. Mereka banyak memberi, dan mereka banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Karena dari situlah mereka bisa menolong banyak orang, memberi makan banyak orang, memberi pekerjaan banyak orang. Dan mereka katakan, dengan cara inilah kami memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, muliakan Allah dengan hartamu. Gak usah dibuka ayatnya ya, saya percaya semua pendeta jadi sudah hafal. Muliakan Allah dengan hartamu. Jadi mereka memuliakan Allah dengan cara yang benar. Mereka tahu bagaimana melipat gandakan semua yang ada pada dirinya. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, mereka bisa dipercaya. Itu sebabnya dunia ini bergantung kepada mereka, walaupun cuma mereka sangat sedikit.
Semua teknologi, semua pengetahuan dari pertanian, kedokteran, semua yang kita pakai ini ciptaan orang Yahudi. Sekali lagi selalu mereka katakan, dengan inilah kami memuliakan Allah. Sementara orang Kristen selalu diajar, jangan kejar harta, jangan kejar berkat. Tinggalkan semua kesenangan dunia. Yang dimaksud meninggalkan seluruh ya kesenangan dunia, meninggalkan dunia ini itu yang bagaimana? Itu yang membuat orang itu jadi bingung. Sampai pernah ada seseorang yang meninggalkan rumahnya karena dia kaya, dia meninggalkan perusahaannya, dia meninggalkan rumahnya yang mewah, dia mau hidup miskin. Karena dia selalu diajar, tinggalkan semua yang dunia, semua kesenangannya. Sampai dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang mengatakan, bukan seperti itu. Justru pada waktu kita diberkati, tujuannya untuk bisa menjadi berkat, itulah kita memuliakan Allah. Itu sebabnya banyak penginjilan-penginjilan macet karena tidak ada yang membiayai, sementara orang Kristennya diajar, hiduplah miskin. Hiduplah biasa-biasa sederhana. Kita memang harus hidup sederhana, tapi bukan menjadi alasan kita tidak bisa mengembangkan apa yang ada di tangan kita. Nah, itu yang kita selalu harus mengerti tentang keseimbangan. Itu sebabnya Tuhan itu mengajar kita bukan hanya punya hati hamba, tapi punya mental raja. Kita ini disebut sebagai anak-anak raja. Sebagai anak raja, kita itu yang menentukan nasib dunia. Kita yang bisa menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Di mana banyak yang mengalami masalah, kesulitan. Kita di situ sebagai raja-raja, perwakilan Allah. Sorry, saya beberapa kali harus lihat jam. Takut kebablasan. Nah, Tuhan juga mengatakan kita ini adalah singa, tetapi juga Tuhan katakan kamu adalah domba. Ada keseimbangan. Jadi, yang salah kalau kita hanya menjadi domba terus, itu yang salah. Atau menjadi singa terus, itu yang salah. Segala sesuatu yang tidak seimbang selalu menjadi salah. Kita diajar apa itu iman, apa itu perbuatan. Iman saja salah, perbuatan saja tanpa iman salah. Selalu ada dua, ada keseimbangan. Tuhan juga mengajar ada kasih, ada disiplin. Kasih saja salah, disiplin saja salah, harus dua. Tuhan juga berkata, engkau harus cerdik, engkau harus tulus. Diajar tulus saja, maka jemaat akan berantakan. Karena kalau hanya tulus, mereka akan menjadi orang-orang bodoh dan mudah dibodohin. Tapi harus diajar cerdik dan tulus. Ada seseorang yang konseling sama saya, dia bilang begini. Dia ini orang miskin, sangat miskin. Dan dia bilang gini, saya diajar supaya kami itu hidup dengan tulus. Kalau kami menolong banyak orang, pasti diberkati Tuhan. Tapi kenyataannya sampai hari ini kami nggak punya uang. Terus saya bilang gini, maksud saya kamu itu gimana? Dia bilang gini, saya selalu menolong gereja. Saya bersihin gereja semuanya. Saya selalu menolong jemaat. Apa saja yang mereka butuhkan, saya tolong. Terus ditolong itu maksudnya gimana? Ya saya tolong, kan saya harus berbuat baik. Nanti Tuhan akan berkati saya. Terus saya bilang begini, Ibu, dia bilang suaminya kan begitu. Suaminya nggak kerja. Cari kerja, masih cari kerja. Terus saya bilang gini, Bu, ada tulus, ada cerdik. Cerdik di sini juga artinya yang lain adalah hidup bijaksana. Ibu boleh menolong orang lain. Tetapi untuk menolong orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan suamimu. Tapi di bidang yang lain, engkau juga bisa ambil, saudara itu, suamimu bekerja, menolong jemaat, dibayar. Jadi dia ada orang butuh ngecat, dia catkan gratis.
Karena diajar hidup dengan tulus, nanti Tuhan berkati, dia salah pengertian. Dan ada orang yang mengajarkan masak secara gratis semua orang-orang lain yang tidak percaya Yesus semuanya bisa buka restoran, bisa menjual. Dia sendiri tetap miskin karena mengajarkan ilmunya dengan gratis karena diajar tulus. Inilah bahayanya kalau kita mengajar tidak seimbang. Tuhan itu selalu, makanya saya selalu ngomong ya di waktu khotbah itu selalu ngomong, selalu perhatikan ayat firman Tuhan dan berarti itu tidak boleh dilepas. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang langsung taunya cari kerajaan Allah, bayangannya datang ke gereja, nangis-nangis, air mata tercurah, pulang tetap ada masalah. Karena tidak memperhatikan kata dan kebenarannya. Kamu harus perhatikan kebenaran. Kebenarannya di sini didikan, ajaran yang kamu perhatikan. Dua-duanya harus diperhatikan. Hidup harus dalam keseimbangan. Firman Tuhan juga mengatakan kita diajar pada waktu kita berdosa. Kita minta ampun pasti diampuni karena Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu, tapi perhatikan, bukan hanya mengampuni, tapi Tuhan itu setia, tapi juga dikatakan dia adil. Maksudnya adil, semua dosa diampuni, tapi tetap ada konsekuensinya. Keadilannya itu membuat, kalau engkau sudah tahu banyak, tapi berbuat dosa, konsekuensinya lebih besar daripada yang tidak tahu banyak. Karena Tuhan bukan hanya setia, tetapi adil. Itu sebabnya Tuhan itu selalu membuat ayatnya itu sangat jelas, tapi kita seringkali mengajarkan kabur. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan juga mengajar kita antara hikmat dan kecerdasan. Firman Tuhan berkata bahwa hikmat duduk bersama-sama dengan kecerdasan. Yang ini kita buka aja ya, ayatnya kok nggak buka ayat ya. Karena nggak keburu waktunya. Oke. Hikmat dan kecerdasan. Saya ada ayatnya nggak ya? Kak saya tulis kayaknya. Oke, nggak usah dibuka deh. Hikmat dan kecerdasan. Kemudian supaya semua orang tahu kita itu nggak cuma semua orang kan bilang gini, kita harus berdoa karena Tuhan yang kasih hikmat. Ya. Tapi hikmat itu bergandengan dengan kecerdasan. Kita nggak bisa cerdas kalau nggak belajar. Itu sebabnya seimbang. Kita harus minta hikmat, tapi juga belajar. Tuhan nggak bisa memberikan hikmat kalau kita tidak menyediakan wadah untuk mau diajar. Kemudian rajin. Gandengannya pengetahuan. Firman Tuhan katakan, tanpa pengetahuan, kerajinanmu pun tidak baik. Rajin harus tahu pengetahuan. Nah, itu sebabnya di dalam kehidupan kita itu harus seimbang, harus mengerti tentang tadi ya sebelum masuk ke sini, kita harus mengerti tentang arti hidup cukup, tapi tetap punya berkat kelimpahan. Tapi tetap tahu merasa cukup. Tapi tetap tidak pernah cukup untuk hidup kelimpahan untuk bisa memberi banyak orang. Nah, hidup keseimbangan itu yaitu kita perkenalkan Tuhan dengan utuh. Bahwa dia adalah Allah yang baik, tapi dia Allah yang menghukum. Dia adalah orang yang murah hati, Allah yang murah hati, tetapi dia juga mendidik. Itu sebabnya pada waktu kita cuma menyatakan kemurahan Tuhan, orang Kristen akan menjadi orang-orang yang lemah. Tapi kalau kita cuma berbicara tentang Tuhan yang murka, maka mereka menjadi orang-orang yang pahit dan ketakutan, selalu mencari jalan keluar di luar, bukan kepada Tuhan. Hidup keseimbangan, kita harus tahu tentang yang pertama adalah iman. Kita ajar kita ini punya iman untuk hal-hal
yang tidak kelihatan, untuk hal-hal yang tidak mungkin, untuk hal-hal yang sebenarnya seakan-akan tidak ada harapan. Kita mempercayai Tuhan, janjinya, semua yang tidak terlihat. Itulah iman. Tetapi hidup ini nggak cuma sekedar hanya butuh iman. Karena buktinya orang-orang dunia tidak punya iman kepada Yesus, mereka juga berhasil. Bisnis mereka berhasil. Mereka meniti karir dengan berhasil. Mereka bisa berprestasi. Mereka berhasil dalam segala hal. Sementara anak-anak Tuhan cuma iman yang abstrak. Iman itu untuk hal-hal yang tidak terlihat, yang misteri tentang janji Tuhan. Tetapi hal-hal yang lain harus dibangun, yaitu dengan wisdom, hikmat, yaitu tadi hikmat atau kebijaksanaan. Tetapi yang ketiga adalah knowledge, pengetahuan. Banyak belajar. Itu sebabnya kenapa di gerejalah justru diajar apa itu bisnis, apa itu relationship, apa itu seks, diajar apa itu, semuanya itu diajar di gereja. Banyak orang berkata, cukuplah di gereja diajar hanya tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan masuk surga. Salah. Itu sebabnya akhirnya mereka belajar dari dunia, karena di gereja tidak diajarkan. Kemudian yang keempat, keseimbangan hidup tadi, iman, wisdom atau hikmat. Kedua, ketiga adalah pengetahuan. Yang keempat adalah urapan. Yang membedakan anak Tuhan dengan orang dunia adalah pengurapan. Karena banyak anak Tuhan yang taunya pengurapan hanya digunakan, dibutuhkan dalam pelayanan. Padahal kalau Alkitab kita diajar dari Perjanjian Lama, urapan dibutuhkan untuk mereka bisa berperang. Urapan dibutuhkan untuk mereka bisa membuat tabernakel. Urapan dibuat untuk mereka bisa menjadi hakim. Urapan dibutuhkan untuk mereka bisa memimpin. Jadi urapan sehingga semua orang Kristen ini mengerti. Urapan yang membuat mereka berbeda. Urapan yang membuat mereka bisa mengerjakan jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari apa yang orang dunia bisa lakukan. Untuk knowledge, pengetahuan. Jadi orang Kristen harus butuh pengetahuan. Pengetahuan diajar tentang apa? Tentang relationship, tentang leadership, tentang stewardship, tentang skill, tentang Bible knowledge. Banyak orang Kristen nggak tahu tentang Bible. Banyak orang Kristen tidak tahu arti bagaimana membangun relationship. Makanya antara suami istri aja berantakan. Karena tidak tahu bagaimana membangun relationship, bagaimana mengelola emosi, dan sebagainya. Itu yang kita harus tahu, hidup di dalam keseimbangan. Supaya tidak cuma menjadi orang Kristen yang ngeroh, tetapi hidup dalam keseimbangan. Amin, itu saja. Jadi kita belajar hari ini tentang bagaimana kita harus hidup dalam seimbangan, karena kalau tidak seimbang, ada ketimpangan, pasti ambrol, pasti jatuh, baik dalam pernikahan, pelayanan, pekerjaan, bisnis, semuanya pasti jatuh. Itu sebabnya banyak pernikahan-pernikahan hamba Tuhan jatuh karena tidak ada keseimbangan. Banyak anak-anak Tuhan jatuh karena ketidakseimbangan. Karena itu sebabnya di Alkitab tidak hanya diajar tentang bagaimana hidup dengan iman, tapi khusus Tuhan ajarkan di Amsal bagaimana hidup dengan hikmat dan pengetahuan, karena sama pentingnya antara iman, hikmat, dan pengetahuan. Amin. Sebelum saya kembalikan, mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini kami belajar untuk hidup dalam keseimbangan. Tuhan, ampuni kami kalau kadang-kadang kami mengajarkan tanpa sadar, mengajarkan Engkau tidak seimbang, sehingga jemaat salah paham, salah pengertian karena yang kami ajar terlalu abstrak. Tetapi saat ini Tuhan, bawa kami, hidup kami seimbang untuk menjadi teladan bagi jemaat, dan mereka juga mengetahui hidup di dalam keseimbangan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sudah mengajar kami bagaimana hidup yang utuh, yaitu hidup dalam keseimbangan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan sama pastor ini.